Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kartika SPD MPD SI dan Ibu Puspa Rohmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika. Tidak lupa teman-teman semua yang kami cintai dan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Aulia Kurbah dengan NIM 2010400519, kemudian saya sendiri Putri Kusumaning Tias dengan NIM 2010400547 dan Lisa Suryani dengan NIM 2010400548. Di sini kami akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran fisika yaitu integrated learning. Langsung saja kita akan memasuki materi, yaitu yang pertama ada pembahasan. Di sini kita bahas yang pertama ada pengertian integrated learning, kemudian yang kedua ada karakteristik model pembelajaran integrated learning, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah model pembelajaran integrated learning, kemudian yang keempat ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran integrated learning, kemudian yang kelima ada penerapan model pembelajaran integrated learning dalam pembelajaran fisika. Pengertian integrated learning. Adapun pengertian integrated learning atau pembelajaran terpadu menurut beberapa pakar pembelajaran terpadu, yang pertama ada menurut Atkinson pada tahun 1989, kemudian menurut Collins dan Dixon pada tahun 1991, kemudian menurut Cohen dan Manion pada tahun 1992, dan Brand pada tahun 1991, kemudian yang terakhir menurut Prabowo pada tahun 2000. Yang pertama, menurut Atkinson pada 1989, pembelajaran integrated learning merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Kemudian menurut Collins dan Dixon pada 1991 menyatakan tentang pembelajaran integrated learning sebagai berikut, yaitu integrated learning occurs when an authentic event or exploration of a topic in the driving force in the curriculum. Kemudian menurut Cohen dan Manion pada tahun 1992 dan Brand pada tahun 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran integrated learning yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum, hari terpadu atau integrated day, dan pembelajaran terpadu atau integrated learning. Kemudian ada menurut Prabowo pada tahun 2000, pembelajaran integrated learning merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik model pembelajaran integrated learning. Model pembelajaran integrated learning ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Nah, model pembelajaran integrated atau terpadu ini mempunyai ciri khusus, yaitu memadukan jumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Pada model pembelajaran ini, terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda, namun memiliki tema yang tumpang tindih atau overlap. Sebagai suatu proses, pembelajaran integrated learning ini mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran integrated learning dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasan pada anak, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan.
Pembelajaran integrated learning ini mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk suatu jalinan antar iriver yang dimiliki siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Di sini, siswa akan mengalami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Yang keempat yaitu lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada proses pembelajaran integrated learning dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Dan yang terakhir yaitu syarat dengan muatan ketertarikan. Pembelajaran integrated learning memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari berbagai mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah model pembelajaran integrated learning. Pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk berbagai bidang studi. Langkah berikutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Bidang studi yang diintegrasikan misalnya matematika, seni, bahasa, dan pelajaran sosial. Keterampilan-keterampilan belajar itu menurut Forgati 1991-77 meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Nah, adapun langkah dan tahapan dalam pembelajaran terpadu model integrated, yaitu yang pertama, langkah guru merancang program rencana pembelajaran dan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat atau brainstorming. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kita melakukan kegiatan. Yang pertama, proses pengumpulan informasi. Yang kedua, pengelolaan informasi dengan cara analisis komparasi dan sintesis. Yang ketiga, penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, vektorial, audio, gerak, dan model. Yang ketiga, tahap kulminasi. Di tahap kulminasi dilakukan dengan cara yang pertama, penyajian laporan yang berbentuk tulisan, oral, unjuk rasa, ataupun produk. Yang kedua, penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal atau informal dengan tekanan pada penilaian produk. Nah, model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran integrated learning. Untuk kelebihannya, yang pertama adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi, yang kedua model integrasi membangun, yang ketiga memberi kemudahan kepada siswa, yang keempat satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, yang kelima memotivasi siswa dalam belajar. Untuk kekurangannya, yang pertama aspek gurunya, yang kedua aspek peserta didik, yang ketiga aspek sarana dan sumber pembelajaran, yang keempat aspek kurikulum, yang kelima aspek penilaian, yang keenam suasana pembelajaran. Penerapan model pembelajaran integrated learning dalam pembelajaran fisika. Yang pertama overview materi, yang kedua model, yang ketiga pendekatan, yang keempat teknik, metode, dan strategi pembelajaran, yang kelima langkah-langkah pembelajaran, yang keenam penilaian. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.